Kita lihat untuk potensi XAU USD. Kemarin untuk sinyal sudah running di kurang lebih harga 1864. Limit order tepat di harga 1864 dan sampai 63 itu hit. Untuk entry kemarin diambil dari sniper trade. Yang pertama reasonnya adalah rejection di area 1618. Kemudian di sini ada history SNR. Oke, SNR di sini saya jadikan target untuk pembentukan support baru. Jadi untuk planningnya ini turun sampai ke 1618, kemudian di sini ada rejection di area SNR untuk cari target pembalikan arah. Kita lihat swingnya di M30, di sini sudah ada doji ya. Jadi kita sudah bisa cari untuk target kenaikannya sampai di mana. Ini adalah konfirmasi dari swing low. Mas 90 kita perhatikan di sini, ini sebelumnya bergerak bullish ya, dan kemarin sempat sideways ini di FOMC. Sekarang kita lihat di daily, di sini masih bullish. Ini adalah reversal areanya. K4 di sini bisa jadi akan membentuk bearish trend terlebih dahulu selama resisten di sini belum di breakout ya. Jadi untuk melanjutkan bullish, ini ada dua resisten di sini harus di breakout terlebih dahulu. Targetnya untuk di daily ini ada all time high di atas ya. Ini harapan dari semua yang masih sudah hold di bawah sampai ke area all time high. Di sini masih lama. Kita lihat untuk target besok kenaikan di sini, kita lihat dari Fibonacci terlebih dahulu. Ini ada 26, 38, 50, 61,8 area retracement. $500 pips kita tandai untuk 26, 23,6. Ini ada resisten 38,2, ada area support dan area base di sini. Fibo 50 di sini ada area support. Oke. Kemudian area retracement 61,8, di sini ada SNR ya. Planningnya kurang lebih seperti ini. Di sini untuk XAU USD oversold, tinggal tunggu harganya di sini confirm naik. Kita lihat untuk stokastik M30 normal, H1 juga normal ya, tidak ada divergent. Jadi basicnya untuk entry adalah di sini ada doji candle M30, rejection di area 1618 dan SNR. Untuk planning terjauh target sampai ke area retracement 50 dan 1,8, di sini 1922 sampai 23. Kemudian 1911 ini di Fibo 50. Sampai di mana harganya tercapai di area retracement, di sini ada MA90, pastinya akan menyentuh di area MA90 di sini ya. Kalau misalkan naik sampai ke retracement, baru harganya konfirmasi apakah dia akan turun, kemudian break di support di sini, area support yang sebelumnya. Ini harus diperhatikan untuk konfirmasi harganya yang tadinya bullish menjadi bearish ya. Untuk sementara targetnya seperti ini karena harganya belum tercapai. Kita lihat untuk perkembangan besok. Ini adalah XAU USD ya. Kita lihat berikutnya di US 100.
Untuk US 100 gap yang kemarin belum sempat di close ya. Ini dari orbit rate biasanya untuk gap satu hari bisa closing, tapi ternyata harganya di sini naik ngejar di area Fibo 261,8 di sini, tapi tidak tercapai. Di situ ada loose market kemudian turun. Kita lihat untuk target berikutnya. Di sini kita lihat trendline-nya di breakout ya, dan 61,8 kemarin sempat retest. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini di H4 kita turunkan di M30 dan H1. Di atas di sini terbentuk M pattern ya. Di break, antara break atau retest di sini kita bisa lihat rank-nya lumayan lebar. Jadi kalau mau entry breakout trading, SL-nya tidak terlalu jauh ya. Kalau misalkan mau ambil di atas dari resisten di sini, atau tunggu lebih enak sampai ke resisten baru ambil sell. Kalau mau buy, kita lihat untuk potensinya ada divergent di sini. Untuk buy-nya, skenario-nya SL-nya ada di bawah dari support ya. Di targetnya seperti ini sampai ke resisten, baru akan ada koreksi lagi turun. Untuk menurunannya terjauh kita lihat dari swing di H4 ya. Delapan koma 2 50 61,8 di sini berbarengan dengan area retracement, jadi turun kurang lebih sampai ke 78,6. Di sini ada area base, kita tandai dulu. Ini penurunan target terjauh sampai ke trendline support. Untuk kenaikan sampai ke resisten. Untuk kenaikan harus ada koreksi dulu, minimal di sini membentuk pattern baru lanjut bullish. Kalau misalkan koreksi terjauhnya sampai ke area 61,8, jadi yang mau entry buy dari support yang lumayan, untuk entry-nya adalah di 61,8 di sini. Jika ada terbentuk support baru di sini, probability lebih bagus untuk kenaikannya lebih jauh, karena kita lihat trennya di sini bullish ya. Di H4. Oke, kurang lebih seperti ini untuk US 100. Jadi planningnya besok yang mau entry buy, di situ ada divergent di M30 sudah confirm. Untuk entry-nya, konfirmasi entry-nya di sini belum ada candle pattern ya. Jadi hanya spekulatif buy dari divergent trading. Jadi kita lihat berikutnya di oil. Untuk oil penurunannya lumayan tajam kemarin dari FOMC juga. Coba kita ukur dari swing yang terdekat di sini. H1 momentum hampir sama dengan XOUSD sebelumnya ya. Di sini area 1618. Kemudian untuk konfirmasi entry sudah ada inside bar sebenarnya, tapi belum di breakout. Kemudian ada bullish divergent di M15, M30, H1 masih normal, lokasi H4 belum sampai oversold. Jadi siap-siap mungkin akan ada entry di area sini. Ketika muncul recent entry, yang pertama di sini ada 1618, kemudian diikuti dari konfirmasi
ada divergent dan candle pattern yang ada di bawah sini. Jadi yang mau siap-siap entry pantau di oil M15 dan M30 areanya H1 ada 1618 untuk konfirmasi targetnya sampai di mana. Di sini belum ada swing low terbentuknya, belum ada, jadi belum ada konfirmasi swing low di bawah candle pattern. Kita masih tunggu. Kalau misalkan ada entry kita bisa ukur sampai di mana harganya bergerak. Yang pertama kita masih belum bisa, targetnya masih menggunakan support resisten di sini. Ini ada support. Kita coba target terjauhnya dari trendline atas, resisten H1, oke, kurang lebih seperti ini untuk oil. Target kenaikan 1618 sampai ke area resisten trendline di atas di sini ya. Kalau misalkan kita lihat untuk tren bawah sudah sempat di breakout, jadi ambilnya dari false break area. Untuk swing terdekat di sini tepat di area support ya. Ini kurang lebih seperti ini. Sekarang kita lihat berikutnya tambahan 2 pair atau 3 pair di forex. Kita lihat untuk GJ. GJ di sini sudah sempat reject ya. Harga masih running, udah ketinggalan, jadi kita cari momen yang lain. Kita lihat di GBP CAD dari swing terdekat 2618. Empat area support 1618 di sini. Kita lihat di sini ada history base area. Jadi biasanya kalau misalkan seperti ini akan sideways dulu, kemudian terulang lagi di area sini. Nah, ini hampir sama kondisinya, bisa jadi akan sideways di area sini, lalu kembalikan arah, lanjut naik, koreksi dulu, baru turun. Untuk planningnya ini cari buy di area sini. Jadi untuk besok yang mau masuk di forex di BBCAD M30 H1 di sini belum ada konfirmasi entry ya, jadi masih tunggu. Buat NC untuk targetnya terjauh turun sampai ke area strong support di bawah, baru cari momen untuk entry buy. Karena swingnya di sini belum terbentuk, kita belum bisa cari target kenaikan sampai di mana. Yang jelas untuk area entry-nya kurang lebih di area 16100 sampai di 161700. Ini bisa jadi dua momen entry, 1 dan 2. Jadi kalau misalkan entry buy di sini, terus entry-nya gagal, dia lanjut naik, kena SL,
Biasanya jangan terlalu jauh, 30 pips sampai 40 pips saja. Baru kalau misalkan harganya tercapai di 16100, di sini cari momen entry lagi, tunggu momen, buy lagi. Untuk stop lossnya di bawah dari support ya tentu. Jadi untuk kenaikannya baru kita bisa ukur sampai di mana. Yang pertama, kalau misalkan kita lihat belum ada swing low yang baru atau konfirmasi support yang baru, kita bisa tentukan dari support resisten ya. Kurang lebih yang terdekat supportnya di sini. Masih bisa dapat kurang lebih 100 pips. Untuk terjauh tentu bisa naik kurang lebih 200 pips. Ini untuk GBP CAD ya. Jadi masih menunggu, momennya ada dua, 1618 dan area support untuk entry buy. Kita lihat berikutnya di pair lain untuk Euro CAD. Oke, hampir sama, ini dua pair yang pasangan mata uangnya adalah di CAD ya. Jadi kita lihat untuk momentumnya, trendline bawah dan area support di sini, ini bisa jadi trigger untuk cari momen entry buy. Kita ukur dari swing yang terdekat untuk Fibonacci 78,6, 1272, 118. Tentu ini target paling jauh ya, sama seperti XAUSD itu 1018 bisa tercapai. Untuk forex kita lihat untuk potensinya ini kurang lebih 100 pips. Untuk rejection area, basicnya di sini sideways-nya di 4, jadi ranknya lumayan lebar. Kita lihat 180 pips. Sampai 190 pips. Ini untuk kenaikan sampai ke area resisten ya. Di sini kita lihat sideways, lihatnya lebih gampang dari MA 90 ya. Kurang lebih seperti ini untuk Euro CAD. Sama seperti GC, di sini belum ada konfirmasi swing low, jadi kita belum bisa ukur bagaimana Fibonacci untuk target kenaikannya sampai di mana. Jadi yang kita lihat dari penurunannya, ini dari swing yang sebelumnya 122 dan 1618, ini bisa jadi area target penurunan di pair Euro CAD ya. Kita lihat momen di pair USD, karena kemarin FOMC ya, jadi ada penurunan yang lumayan tajam. Jadi yang suka ambil momen di pucuk-pucuk untuk GU, kita lihat untuk potensinya dari swing yang terdekat dulu, dari 2618. Areanya di sini area base ya. Oke, seperti ini. Ini ada dua momen untuk cari entry, satu di area kurang lebih 120.600 dan satunya di 200 1.200.
cari momen entry buy. Swingnya belum terbentuk, jadi kita lihat dari support resisten yang terdekat. Masih dapat kurang lebih 100 pips. Kalau dari strong support dan 2618 yang di bawah untuk swing yang sebelumnya ini dapat kurang lebih 160 pips. Tentu akan ada koreksi ya, baru nanti kalau misalkan di sini sudah konfirmasi untuk swing low, kita bisa ukur dari Fibonacci seperti ini, dari resisten ke area support yang baru ya, target terjauh sampai ke area support yang sebelumnya yang sudah di breakout ya. Ini breakoutnya kan di area sini. Ini bisa kembali ke area support. Oke, kurang lebih seperti ini untuk planning besok. Yang pertama kita lihat di XAUUSD, ini pair utama. Momennya kemarin sudah dapat untuk 1618 di area 1864 untuk limit order ya, sudah running kurang lebih 30 pips. Kemudian untuk US 100 ini momen entry buy-nya di area support. Di sini masih ada gap yang belum di close ya, jadi kalau misalkan mau tunggu sell sampai ke resisten ini bisa, baru momen entry sell di atas di sini untuk target closing gap dan area retracement. Kemudian untuk oil di sini sama seperti di XAUUSD, ini areanya momen entry untuk buy, belum ada konfirmasi entry. Kalau di XAUUSD sudah ada doji, kalau di sini sudah ada inside bar tapi belum di breakout ya. Berikutnya tadi ada di GC ada dua momen entry 1618 dan area support, jadi yang mau coba entry buy kita lihat M30 satu belum ada konfirmasi entry ya, jadi masih menunggu. Untuk planningnya target kenaikan resisten support resisten di sini karena belum ada swing low yang baru, belum terbentuk, jadi belum bisa ukur dengan Fibonacci. Dan di Euro CAD ada area support dan trendline support di sini, basicnya masih sideways sama 90 di tengah, jadi selama belum di breakout sampai ke bawah area 1618 ini masih sideways di area kurang lebih 146400 sampai di sini 144400. Kurang lebih range-nya adalah 200 pips ya. Lalu tadi di dari GU ini ada dua momen entry 2618 dari swing yang sebelumnya, kemudian ada area support juga. Jadi yang mau cari momen entry, tampaknya di sini sudah membentuk divergent, sudah ada divergent. Nah, satu M30 masih normal ya, ini masih calon divergent. Ini kalau misalkan konfirmasi dia up, cross up di sini, ini bisa jadi divergent. Ya, kalau gitu terima kasih yang sudah bersedia hadir untuk webinar hari ini. Silahkan dipelajari, dan untuk momen entry-nya jangan sampai terlewat. Kalau misalkan konfirmasi entry sudah lewat kurang lebih 30 pips, lebih baik skip ya, karena sudah mencapai TP ideal terutama di forex. Kalau misalnya XAUUSD dan feature yang lain, ini masih oke untuk digunakan sebagai entry posisi selama belum running 50 sampai 100 pips. Oke, kalau itu terima kasih, selamat sore, semoga tradingnya semakin berkembang.